Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurina waddin wassalatu wassalamu wa ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat, bermacam-macam nikmat, beribu-ribu nikmat, sehingga alhamdulillah pada hari ini, pada kesempatan kali ini kita masih bisa diberi kenikmatan kehidupan pada hari ini. Salawat beserta salam tak lupa juga kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana telah membawa kita dari zamannya kegelapan hingga zamannya terang benderang. Hadirin rahimakumullah. Kematian merupakan hal yang pasti, yang tidak mungkin dapat kita pungkiri, yang tidak mungkin dapat kita ketahui, karena kematian merupakan haknya Allah Subhanahu wa taala, yang mana telah dijelaskan di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Anbiya ayat 35 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap makhluk bernyawa pasti akan mengalami kematian. Kematian tidak mengenal usia, kematian tidak mengenal jabatan, kematian tidak melihat tampang kita, kematian tidak mengenal siapa diri kita, tapi kematian mengenal bahwa setiap makhluk yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Imam Al-Ghazali pernah berkata, sesungguhnya yang paling dekat dengan kita adalah kematian. Kita tidak tahu berapa lama lagi kita hidup di dunia ini, bisa berapa lama lagi kita hidup di muka bumi ini, bisa bertahun-tahun lagi, bisa berbulan-bulan lagi, bisa berminggu-minggu lagi, atau bahkan bisa berhari-hari, berjam-jam, bermenit, bahkan berdetik-detik, perlahan-lahan kematian akan datang menghampiri kita. Selama kita hidup di dunia ini, sudah berapa banyak pahala-pahala yang kita dapatkan, sudah berapa banyak perintah-perintah Allah yang kita kerjakan, yang kita laksanakan. Apakah kita sudah mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala? Karena itu merupakan hal yang sebaik-baiknya, hal yang sebagus-bagusnya dalam kita menghadapi kematian. Hadirin rahimakumullah. Kita hidup di dunia ini bukan hanya untuk bersenang-senang saja, bukan hanya untuk berfoya-foya saja, bukan hanya untuk ketawa ketiwi saja, tapi kita hidup di dunia ini sungguhnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita hidup di dunia ini tidak melaksanakan ibadah atau kita menomorduakan ibadah, maka kita sudah melakukan kesalahan yang besar. Karena telah dijelaskan dalam Al-Quran, di dalam surat Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Kita hidup yang ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk menjadi orang yang kaya, bukan untuk mempunyai jabatan yang tinggi, bukan untuk mempunyai harta yang berlimpah, mobil yang mewah, kendaraan yang mewah, rumah yang mewah, perhiasan yang mewah. Itu semuanya salah. Tapi bagaimana keadaan kita sekarang, bagaimana kondisi kehidupan kita sekarang, baik kita keadaan suka maupun kita keadaan duka, baik kita senang ataupun kita bahagia, baik kita lagi di atas ataupun di bawah, tapi kita tetap melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di dunia ini belum tentu kita bisa menikah, belum tentu kita bisa mempunyai anak, belum tentu kita bisa menjadi orang yang kaya, belum tentu kita menjadi orang yang sukses yang kita lihat di luar sana, yang kita impikan dari dahulu, yang kita mendambakan dari dahulu, itu belum tentu. Tapi yang paling pasti 100% real yang akan datang kehidupan kita adalah kematian. Oleh sebab itu, mari kita membenahi diri kita. Kita lakukan ibadah kita sebaik-baiknya, kita tinggalkan maksiat kita tinggalkan perbuatan yang menimbulkan dosa. Mari kita berenggat ridho Allah Subhanahu wa taala, karena itu agar kita dalam menghadapi kematian kita aman dan tentram. Ya, terakhir dari saya, Rasulullah pernah bersabda di dalam hadis yang berbunyi, "I'malu di dunya ka'annaka ta'isu abadan, wa i'malu li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan."
Kerjakanlah semua perkara-perkara duniamu seakan-akan kamu itu hidup selamanya, dan kerjakanlah semua perkara-perkara akhiratmu seakan-akan kamu itu besok. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada jarum yang patah, tolong jangan disimpan di dalam hati. Apabila ada kata-kata saya yang salah, tolong jangan disimpan di dalam hati. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.